dan segera kita mulai. Baik, kita meneruskan kemarin mengenai bab penundukan diri, terpotong di area ini, penundukan anak kepada orang tua, ya karena itu ternyata diperdalam oleh pertanyaan-pertanyaan yang hadir pada eh, FFG di hari Sabtu kemarin, dan hanya 15 menit yang terekam, sisanya diskusi. Nah, silakan teman-teman eh, nanti lihat rekamannya. Nah, kalau sudah rekamannya didengarkan yang belum hadir, kok cuma 15 menit Pak? Memang karena sisanya itu ada apa namanya? Ada berbagai diskusi ya yang off the record. Jadi saya himbau teman-teman juga hadir langsung untuk bisa lebih dalam menyimak dan bisa lebih dalam memahami apa yang dibahas dalam pemuridan. Karena kalau hadir langsung itu rekaman, bukan rekaman, kalau hadir langsung tidak ada yang terputus untuk semua orang bisa belajar. Oke, mari kita lihat sekarang penundukan diri terhadap lembaga manusia, sub yang kelima. Mari kita bahas. Hidup anak Allah harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa, terutama bangsa di mana ia tinggal. Mereka yang selalu protes dan melanggar aturan pemerintah bukan menjadi berkat, tapi mendatangkan malapetaka bagi bangsanya. Peperangan kita bukan melawan hukum negara, tapi melawan roh-roh jahat, ya, yang menguasai negara itu. Nah, teman-teman, ini yang menjadi harus perhatian penting bagi kita, kita yang ngeroh, ya, kita yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan dan hal-hal yang rohani yang diperdalam dalam pemuridan di RTM ini, juga harus mengerti bagaimana menyeimbangkan yang kita dapatkan dari pemuridan yang diadakan, menyeimbangkan dengan tingkat pengertian sesama orang Kristen yang lain, bahkan tingkat pengertian juga yang kita dapatkan dengan sesama kita. Sorry to say, jangan sampai menjadi orang-orang yang fanatisme sempit hingga tidak menghormati apa namanya ya, tingkat pengertian yang orang lain punya, tingkat kebenaran yang orang lain punya. Mereka juga mempunyai kebenaran sendiri. Mereka juga mempunyai kebenaran yang mungkin berbeda jauh dengan kita, ya, mungkin sesama orang Kristen pun sama. Tapi bukan yang paling penting kita yang lebih benar, kita menjadi orang yang paling benar, kita menjadi orang yang menyalahkan orang lain, bukan itu. Tapi menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi suku bangsa, bagi orang-orang sekitar kita. Dan jangan menjadi orang yang saking memegang teguh kebenaran yang apa namanya yang menyelamatkan kita itu memang bagus kita pegang. Tapi jadinya malah tidak menghormati orang lain. Nah, ini penting teman-teman. Jadi kita mesti juga memahami hal ini, keseimbangan ya. Bagaimana hukum kasih itu berlaku juga bagi sesama kita di luar sana. Nah, mari kita lihat ayatnya, Titus 3 ayat 1. Silakan dibaca oleh Bu Levina. Titus 3 ayat 1. Silakan. Pak, terima kasih Pak Terima Sam. kasih Bu Levina. Titus 3 ayat 1. Ya. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Amin. Ya, terima kasih Bu Levina. Kalaupun ada yang menekan atau membuat rakyat tertekan dalam hal ini, ada kebutuhan-kebutuhan pokok yang melonjak harganya naik, ya teman-teman, jangan protes dan juga melanggar aturan pemerintah. Itu yang menjadi pokok dasar bagaimana kita bersikap kepada aturan-aturan yang ada di sekitar kita. Nah, tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa juga kita mesti menundukkan diri dan taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Pak, kalau ternyata ada hal-hal yang jahat, itu mungkin persepsi kita tentang hal yang jahat ya, ternyata mereka juga sedang melakukan kegiatan bagaimana mengendalikan perekonomian, mengendalikan politik
dalam negeri, tapi kita anggap itu jahat, bisa jadi kita yang mungkin kurang memahami lebih dalam, lebih jauh, lebih masuk ke dalam isi hati Tuhan. Karena sebetulnya yang terjadi, Tuhan juga memakai pemerintah-pemerintah yang ada dan hukum-hukum yang ada untuk memberikan pengaturan penuh kepada anak-anak Allah, teman-teman ya. Dan yang pasti roh-roh jahat di udara, roh-roh pemerintah-pemerintah penghulu dunia ini juga menguasai negara-negara tertentu. Ya, bahkan kita bisa mengerti ini bisa dengan jelas terjadinya begitu banyak kepentingan-kepentingan tertentu yang kemudian menguasai pemerintahan hingga begitu marak yang terjadi di dunia ini, ada penyimpangan-penyimpangan secara sosial, bahkan secara hukum. Nah, nanti kita juga mesti berdoa terus ya kepada seluruh bangsa-bangsa, kaum, dan bahasa agar mereka semua mengenal siapa Tuhan Yesus dan mengenal bagaimana kasih Allah juga ada bagi mereka dan mereka dipindahkan ke dalam kerajaan Allah. Oke, 1 Petrus 2:13. Silakan Ibu Mun ditolong baca. Ya, Pak. Terima kasih. Salam, Pak. Halo. 1 Petrus 2 ayat 2:13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Amin. Terima kasih Bu Mundi. Sama-sama, Pak. Nah, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Nah, teman-teman lihat ini. Karena kita mengasihi Allah, maka kita menundukkan diri kepada lembaga manusia. Lembaga manusia dengan hukum-hukumnya itu memegang kekuasaan dalam hukum dan dalam bentuk memegang memegang suatu otoritas tertentu. Oke, nah baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk lihat ini fungsi mereka adalah untuk apa? Untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat sebetulnya dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Nah, teman-teman lihat ini. Kalau kita berbuat baik, maka kita menjadi orang-orang yang dipercaya, ya. Menjadi orang-orang yang diberikan bahkan diberikan penghormatan. Kenapa? Bahkan Yesus pun dalam penjajahan Romawi di masa itu, Yesus menjadi pengajar, menjadi Menjadi seorang pengabar Injil, menjadi seorang gembala, menjadi seorang yang memberikan kebenaran, ya, pemberita kebenaran, namun tidak pernah memberontak kepada pemerintah yang di atasnya. Meskipun pada saat itu bangsa Israel sedang ditaklukkan oleh kekuasaan Imperium Roma. Bahkan para penguasa negeri di masa itu tidak menemukan kesalahan apapun pada diri Yesus. Nah, ingat ini teman-teman, ya. Jadi untuk apa kemudian Yesus disalibkan? Karena memang kepentingan agama pada saat itu. Mereka eh, me- me- merasa terancam karena pengajaran yang diajarkan Tuhan Yesus. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, nah, kalau kita berbuat baik, berbuat bentuknya ketaatan seperti apa, itu yang dihidupkan Tuhan Yesus, kita itu sedang membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Yang mana? Ini orang-orang yang sedang menanti-nantikan kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pelanggaran, membuat setiap kuasa-kuasa si jahat juga ternyata dibungkamkan karena tidak ada kesalahan apapun yang ditimpakan kepada kita. Untuk kita diberikan ganjaran yang setimpal karena perbuatan kita. Nah, teman-teman ingat ini, bahwa ketika tuntunan dari Roh Kudus untuk membuat kita seperti orang-orang yang pada masa-masa ini tampaknya seperti orang-orang yang gimana, yang unik, yang antik, yang tanda kutip mungkin nyeleneh, tapi karena kemudian tuntunan Roh Allahnya ada, maka kita menjadi orang-orang dihormati sebetulnya. Dan di masa itu pula Yesus adalah pribadi yang dihormati oleh orang-orang Romawi sebetulnya, teman-teman. Ya, tapi karena sekali lagi kepentingan sekelompok kaum, maka Yesus dihukum mati oleh Imperium Roma. Sebetulnya
kerajaan Romawi, pemerintahan Romawi tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri Yesus. 1 Petrus 2:18, Ibu Ari tolong baca. 1 Petrus 2 ayat 18. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Amin. Oke, nah terima kasih Bu Ari. Ketakutan di sini bukan trembling, bukan ketakutan takut dihukum, ketakutan takut menerima ganjaran penghukuman, takut dihukum sebagaimana kita berbuat kejahatan. Ketakutan di sini karena dilanjutkan dari ayat sebelumnya, ayat 13. Karena kita mengasihi Allah. Karena kita kemudian dari mengasihi Allah itu kita mempunyai penundukan diri. Penundukan diri bahwa Allah adalah Allah yang ada di dalam segala sesuatu, termasuk hamba-hambanya yang memegang pemerintahan dan hamba-hambanya yang memegang kekuasaan otoritas yang kelihatan di dunia ini, ya, dan juga kepada penguasa-penguasa yang bengis, yang menjalankan pemerintah dengan tirani. Nah, teman-teman, jadi mengerti ya sekarang bahwa karena memang ada kasih kepada Allah itu yang menjadi landasannya, maka kita bisa menghormati penguasa-penguasa di atas kita. Gitu teman-teman. Ya, ini sekali lagi ini adalah satu bentuk apa namanya? Satu bentuk landasan kasih. Bagaimana kita menundukkan diri kepada pemerintah yang ada di atas kita dimanapun kita berada. Baik di pekerjaan, di tempat profesi kita, baik itu di dalam bentuk pelayanan, di dalam bentuk keluarga, dalam bentuk apapun aspek kehidupan kita, lihat siapakah pemimpin di atas kita. Nah, teman-teman kemudian menundukkan diri di bawah pemerintahan itu. Oke, nah saya lanjutkan kepada sub yang keenam, pemberontakan. Saya mau menyapa dulu. Menyapa dulu siapa yang baru hadir. Salam Bu Hotnida. Kemudian Bu Halo Marta, Pak, Bu salam Yunike. apa Pak? Iya, halo, salam. Juga buat Olin dan Ibu Yohana, Halo Pak. salam. Ibu Itun, salam. Halo Pak Doni. Halo. Baik, kita lanjutkan ya. Terima kasih sudah hadir. Nah, pemberontakan itu apa? Pemberontakan. Oke. Ketidaktaatan akan otoritas yang ditetapkan Allah pada dasarnya adalah pemberontakan terhadap Allah. Nah, itu dia teman-teman. Jadi ketidaktaatan akan otoritas yang ditetapkan Allah, yang dipercayakan kepada pemerintah yang ditunjuk oleh Allah, maka itu disebutkan sebagai pemberontakan terhadap Allah. Bukan pemberontakan terhadap pemerintah yang di atasnya juga ya, tapi pemberontakan terhadap Allah. Itu pada dasarnya sedemikian. Jalur otoritas akan terputus. Nah, jadi kita tidak bisa dilindungi karena adanya penundukan diri itu oleh Tuhan. Dan iblis dengan mudah akan memasukkan kekacauan. Nah, teman-teman, ini yang terjadi di hari-hari ini. Kekacauan terjadi di mana-mana. Ya, maka doa teman-teman dalam grup doa sangat diharapkan untuk berdoa bagi kota-kota di mana teman-teman semua tinggal, juga berdoa bagi bangsa-bangsa di mana bangsa negara ini dibangun oleh setiap suku bangsa yang menyatu dalam rangkaian Persatuan Kesatuan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, ya, agar semua tetap ada dalam perlindungan dari Allah kita. Oke? Nah, bila itu terjadi artinya bila pemberontakan itu terjadi, maka perbaikan hanya dapat dilakukan bila mereka yang telah insaf kembali lebih dulu ke tempatnya yang semula pada jajaran otoritas ilahi itu sambil menarik yang lain dalam kasih. Menuntut dan menghukum yang berontak bukanlah jalan anugerah. Nah, jadi yang telah menerima kebenaran firman Tuhan, yang telah menerima Injil kerajaan Allah, yang telah menerima lawatan dari Tuhan Yesus, yang hatinya dilawat oleh kelemah lembutan Roh Kudus. Kita semua ya, yuk kita memposisikan diri dalam jalur otoritas ini.
sambil menarik setiap orang yang kita kenal masuk ke dalam kasih Allah. Ya, karena kalau kemudian kita menuntut orang lain yang kemudian menjadi orang yang tidak pernah taat dan kemudian kita kasih penalti, justru orang yang dihukum itu, yang kemudian dikasih penalti itu akan memberikan satu bentuk pemberontakan yang lebih dahsyat dan lebih ganas kepada orang-orang lain dengan cara-cara dan bahasa yang kemudian menjadi playing victim, ya, hingga banyak orang terintimidasi, terpicu dan bahkan ya bisa apa namanya, bisa merespon dengan salah, bisa ada fitnah di mana-mana, teman-teman, Bapak Ibu sekalian ya. Dan kalau kemudian kita ada dalam jalur otoritas dimanapun kita berada, berjemaat, hidup sebagai anak Allah dimanapun, ingat ini, kalau kemudian lihat di atas ada pemerintah di atas kita, kemudian ada orang di antara teman-teman sekalian, ada orang-orang yang mencoba untuk keluar dari jalur otoritas itu, ya ingat, ada satu ayat dalam Amsal. Pergaulan orang yang karib di antara sahabat diceraikan oleh orang ketiga. Nah, teman-teman, ingat, orang ketiga ini yang sebetulnya memasukkan pemberontakan. Di mana-mana ada pemberontakan, itu karena ada orang ketiga di antara dua orang yang berhubungan baik. Nah, jadi teman-teman, dengan jelas, kalau kita udah mengerti ini, dengan jelas kita bisa mengerti ini orang, kayaknya orang yang penuh dengan dolak-dalik. Ini orang penuh dengan lidah yang dusta. Ini orang mungkin juga belum tahu persis apa yang Kok kemudian enak sih? Ada mungkin canceling ya? Tapi ini mungkin belum apa namanya, belum mengerti betul kebenaran yang sebenarnya terjadi. Namun karena kemudian sudah mengambil kesimpulan tertentu dan kata orang gitu ya, hingga kemudian menjadi bentuk kebenaran di antara orang-orang yang lain, maka kemudian banyak orang tertipu oleh dusta seperti ini. Artinya itu orang ketiga yang diberikan oleh si jahat ya untuk uh, menjadi orang-orang yang penyebar gosip, penyebar hoax atau penyebar fitnah. Sebentar, ini ya. Oke, ya. Oke. Mari kita baca ayatnya, Ibrani 2 ayat 2. Silakan dibaca oleh Ibu Hernida. Apakah bisa? Atau yang lain dulu? Silakan dibaca oleh Ibu Marta. Ada? ya Kak, Ya, terima kasih. terima kasih Kak. Kalau Mas Salum. Ibrani 2 ayat 2 ya Pak. Betul. Ya, Ibrani 2 ayat 2. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah menemukan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Amin. Oke, makasih Bu Marta. Jadi mari kita lihat ya ayat ini. Ya, ayat ini perlu kita dalami lebih lanjut. Diawali dengan sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, ini artinya ada satu bentuk pernyataan Injil di masa lampau. Ya, bagaimana berita baik pada umat manusia itu berlaku di zaman itu. Ya, jadi sebetulnya Pak, kalau Taurat itu adalah bentuk berita juga. Betul, tapi itu hukum yang mengikat. Artinya kalau hukum yang disampaikan Tuhan lewat malaikat-malaikat, lewat hamba-hambanya di masa itu, ada pelanggaran, ada pemberontakan, ada bentuk ketidaktaatan. Nah ini. Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, artinya apa? Kita bisa mengerti ya, orang-orang yang di masa itu melanggar dari titah Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-hambanya, oleh para nabi, oleh para imam-imam, dan ketidaktaatan kepada hukum Tuhan itu mendapat balasan yang setimpal langsung, cepat atau lambat.
bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Jadi kalau di masa lampau itu masih berlaku, ya, dan sekarang ini juga masih berlaku sebetulnya bagi orang-orang yang berdosa, ya, bagi orang-orang yang nggak bisa dituntun Roh Kudus pun masih berlaku. Pak, kalau orang yang dituntun Roh Kudus, apakah ini juga berlaku hukum Taurat? Tentu saja tidak. Tapi setiap orang yang dituntun Roh Kudus, sebetulnya mereka jauh lebih berat untuk kemudian dituntut menggenapi hukum Taurat. Lebih berat. Kan hukum hukum kasih ini sebetulnya lebih berat dibanding hukum Taurat. Bayangkan teman-teman kita mengasihi karena Allah dulu mengasihi kita. Bagaimana selanjutnya kemudian aplikasinya kepada seseorang, pada sesama kita, memperlakukan orang itu persis seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu berat loh, ya teman-teman. Nah, kalau seseorang yang melanggar dan tidak taat, dibalas dengan setimpal. Gitu teman-teman. Nah, sekarang dinyatakan begini, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan. Jadi ini ada satu perpindahan bagaimana kita ditekankan hukum yang baru, hukum yang betul meniadakan yang sebelumnya, tapi sebetulnya masuk ke dalam hukum ini jauh lebih berat, jauh lebih tertib, jauh lebih kemudian adanya satu bentuk apa ya, satu bentuk ganjaran yang setimpal. Tapi kita diberikan keleluasaan oleh Roh Kudus untuk kalau mau menuruti setiap perintah dari Tuhan, oleh kekuatan Roh Kudus kita bisa menggenapinya. Itu teman-teman. Nah, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka. Nah, sekarang Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus. Ini penting, karena Roh Kudus memampukan kita untuk menggenapi, melaksanakan, mentaati semua tuntunan firman Tuhan dengan kuasanya, kekuatannya. Artinya Tuhan memberikan satu perintah yang tidak mungkin kita bisa lakukan, tapi Roh Kudus memampukannya untuk menggenapi semuanya itu. Jadi ayat ini mendalam sekali ya. Di tengah-tengah itu tidak memampukan manusia untuk melakukan setiap tuntunan hukum Tuhan, Roh Kudus memampukannya. Mengapa bisa? Karena yang memberikan kemampuan itu adalah Allah sendiri. Lewat tuntunan Roh Kudus yang diberikan menurut apa yang Allah pandang baik kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Teman-teman bisa mengerti ini ya. Jadi kalau kemudian kita diberikan Roh Kudus, mungkinkah melanggar? Masih mungkin kalau kita kemudian nggak mau dituntun. Tapi kalau kita mau dituntun, pelanggaran itu tidak mungkin ada. Ketidaktaatan itu tidak mungkin ada. Dan kita mendapatkan balasan yang setimpal. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan ketaatan dan penundukan diri yang kita lakukan. Dengan begitu kita bisa dihormati oleh Allah. Oke? Gitu ayatnya lebih dalam kalau kita bahas. Yesaya 53 ayat 8. Silakan dibaca oleh Ibu Itun. Ada Ibu Itun? Kalau belum ada, belum siap. Ibu Yunika ada? Shalom Pak Doni. Shalom, selamat datang Ibu, selamat sore. Sore Pak. Ya, silakan. 3 ya Pak. Betul, Yesaya 53:8. Ya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Terima kasih Amin. Bu Yunika. Nah, teman-teman kita lihat ini karena pemberontakan umatku, ya ini kata firman Tuhan ya. Ia kena tulah. Siapa yang kena tulah? Hambanya. Siapa tuh hambanya? Tuhan Yesus. Ya, dalam hal ini
Yesus mesti menanggung setiap pemberontakan yang manusia lakukan. Kenapa? Karena manusia menyalahi tuntunan Tuhan. Tapi kenapa kok Tuhan sendiri yang akhirnya menanggung semuanya? Karena manusia nggak sanggup. Nggak sanggup untuk apa? Nggak sanggup untuk taat sama Tuhan. Nggak sanggup nundukin diri sama Tuhan. Nggak sanggup. Maka Tuhan sendiri yang menebus semua pemberontakan itu. Semua ketidaktaatan itu. Semua hal-hal yang salah. Baik di masa lampau maupun di masa yang akan datang. Dengan arti begini teman-teman. Mengapa saya bilang di masa yang akan datang? Karena setiap hal yang telah Tuhan nyatakan dalam firman-Nya itu adalah tuntunan segala zaman dan segala generasi. Artinya, setiap pemberontakan yang mungkin ada berdasarkan dari apa yang telah ada sebelumnya, dan ini merupakan satu bentuk pemberontakan yang berulang-ulang, itu ada pattern-nya, ada pola pemberontakannya. Dan Tuhan sendiri telah mematikan kuasa itu. Pola pemberontakannya itu dimatikan. Lewat apa? Lewat pengorbanan dan penebusan yang ia lakukan. Artinya manusia itu nggak usah lagi punya ketidaktaatan. Manusia itu tidak usah lagi beralasan ketidakmampuannya itu sering digaung-gaungkan, ketidakmampuan dalam mentaati Tuhan, ketidakmampuan dalam beragama, ketidakmampuan dalam mengasihi Tuhan. Itu semua omong kosong, udah dilakukan Tuhan Yesus kok semuanya. Mengapa? Ia sendiri pernah menjadi manusia dan merasakan bagaimana menjadi manusia dan segala macam apa yang dirasakan manusia, dia sendiri pernah melakukannya, pernah merasakannya. Jadi ia tahu persis bagaimana menjadi manusia secara jasmania. Nah, teman-teman, kalau kita kemudian bisa mengerti ini, kita bisa mengerti mengapa Tuhan Yesus menuntun kita agar di masa yang akan datang, ia bisa melihat, memperlihatkan dirinya berbuat baik terus-menerus. Yang salahnya adalah kita masih punya angan-angan dan masih punya manipulasi pikiran yang kita pikir kita masih boleh punya hak untuk kita rancang di masa depan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kita rancang, yang kita bentuk berdasarkan apa yang kita bentuk hari-hari ini. Itu yang membuat kita jadinya semakin jauh dari Tuhan ketika rancangan-rancangan yang kita buat itu ternyata menjauh dari Tuhan. Itu namanya pemberontakan yang kita nggak sadar. Nah, teman-teman, mengapa saya bilang mengapa di masa yang akan datang ia menghapus semua pemberontakan-pemberontakan itu kalau kita mau. Karena ia menuntun kita dengan pertolongan Roh Kudus. Hal yang tidak mungkin manusia lakukan telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anak mewakili manusia yang tidak taat, yang berdosa, yang penuh dengan kelemahan daging. Ia menjatuhkan kuasa dosa dalam tubuh manusia lewat Kristus. Mewakili semua manusia. Begini caranya. Dan ia memberitakan kepada kita Injil untuk kita masuk ke dalam dimensi yang benar-benar baru bagi manusia ilahi. Makanya jalan Injil ini dihujat oleh banyak orang yang tidak mengenal Kristus. Karena bagi mereka nonsens. Nggak sesuai dengan logika mereka. Memang benar. Tuhan kita itu tidak masuk logika manusia. Nggak bisa. Karena ia telah melakukan hukuman itu. Maka manusia yang penuh dengan angan-angan dan pikiran-pikiran yang bahkan agamawi, yang duniawi, mereka berpikir mereka masih bisa melakukannya dengan leluasa. Dan menutup dosa-dosa dengan tindakan-tindakan agamawi mereka. Keliru, teman-teman. Oke. Nah, Matius 23:12. Silakan dibaca oleh Aku Ibu Pak, Emi. Oh, boleh, silakan. Ibu siapa ini? Bu tidak. Oh, Bu Nida. Silakan Bu Nida ya. Silakan. Yang mana Pak? Matius 23:12. Iya Pak, makasih banyak. Matius Terima kasih. 23 ayat 12, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Terima kasih Bu Nida. Sama-sama Pak. Ini menjelaskan bagaimana kita menjadi orang yang submisif. Artinya submisif itu apa? Menundukkan diri. Kepada siapa? Kepada pemerintah yang di atas kita. Siapa dia? Jadi saya bilang,
Di dalam keluarga ada kepala rumah tangga, di dalam gereja ada gembala, ya. Itu semua ada, ya. Dalam setiap pemerintahan ada. Dan di pemerintahan itu ada presiden, ada kalau di daerah ada kepala daerah, gubernur, wali kota, WRT. Itu semua kita mesti tundukin diri, ya. Karena siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan, dihormati, ya. 1 Samuel 2 ayat 10, silakan dibaca oleh Olin ada? Ada Pak Doni. Oh, oke, terima kasih Olin, silakan dibaca. Ya. 1 Samuel 2 ayat 10, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diangkatnya. Terima kasih, Olin. Sama-sama Pak Doni. Ya, ini kan satu firman yang disampaikan kepada Samuel ketika mereka atau orang-orang Israel menuntut adanya raja, ya. Raja yang memimpin mereka. Pada saat itu raja pertama yang diangkat oleh Tuhan, meskipun sebetulnya itu adalah pelanggaran karena Tuhan mereka tolak sebagai raja, maka akhirnya Tuhan memberikan kepada mereka raja yang kelihatan. Ya Tuhan, sebetulnya di masa itu penuh dengan anugerah juga ya. Pemberontakan manusia dia masih tahan juga ya. Oke, mau raja aku kasih. Nah, tapi ada satu nubuatan, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Teman-teman, kalau kemudian kita merasa hidup kita begitu sengsara, nestapa, penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, mungkin pernah kita berbantah-bantah, bahkan ada di hati kita. Mempertanyakan kepada Tuhan. Apakah Tuhan menghancurkan? Tuhan tidak menghancurkan. Ya, yang menghancurkan siapa? Kalau orang berbantah-bantah dengan Tuhan, orang memberontak kepada Tuhan, yang menghancurkannya bukan Tuhan. Karena mereka ada di luar Tuhan. Eksekutornya si iblis dan setan-setan. Tuhan tidak ingin menghancurkan umatnya. Siapakah yang jadi pembela bagi umatnya ini? Tentu Tuhan. Sang pembela tidak mungkin menghancurkan orang yang harus dibela. Tidak mungkin. Ya. Dan Tuhan benar-benar ingin menyelamatkan. Buktinya apa? Ia mati di kayu salib untuk apa? Masa kemudian dia menghancurkan? Teman-teman, harap mengerti ini. Jadi kalau kemudian kita hancur-hancuran, kita upside down sampai dengan bergumul sampai dengan kitanya mempunyai satu bentuk hal-hal yang tidak menyenangkan, jalan gini salah, jalan gitu salah, mungkin kita pernah berbantah-bantah dalam hati kita tentang keputusan Tuhan. Maka untuk kemudian kita bisa balik lagi kepada jalur otoritas kembali, ingat ini. Yuk tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada siapa kita harus tundukkan diri, entah itu kepada gembala kita, entah itu kepada kepala keluarga, entah itu kepada suami kalau kita punya suami, entah itu kita punya mentor. Yuk, itu kemudian bisa bisa memperlihatkan ketaatan kita kepada Tuhan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Tahu nggak teman-teman? Allah Bapa itu mengurapi kita dalam Kristus dan memberikan kepada kita Roh Kudus sebagai jaminan. Ya, Allah Bapa mengurapi kita dalam Kristus. Artinya apa? Kita itu diurapi oleh Allah ketika kita mempunyai Kristus di hati kita. Dan jaminannya bahwa pengurapan itu ada bagi kita merupakan tanda miliknya. Ia berikan kepada kita kemampuan untuk menggenapi semua apa yang Allah inginkan lewat Roh Kudus. Jadi kalau teman-teman tidak mengerti bagaimana Roh Kudus ini menanggulangi masalah-masalah kita dan kemudian kita masih berpikir kita masih punya keinginan dan punya rancangan-rancangan yang berhak kita lakukan, berarti teman-teman mengabaikan peran Roh Kudus. Teman-teman mungkin membuat Roh Kudus berduka. Nah, banyak orang Kristen
mempergunakan Roh Kudus sebagai kuasa untuk menggenapi apa yang mereka inginkan. Dalam hal pelayanan, dalam hal penghidupan, dalam hal apapun. Mempergunakan kuasa Roh Kudus. Emang bisa, Pak? Akhirnya yang dipakainya kuasa di dalam daging. Apakah ada Roh Kudus? Tidak ada. Apakah berhasil? Bisa berhasil. Loh, kok bisa? Bisa karena kita punya kuasa. Sekali lagi saya mau katakan, bukan dasarnya dari otoritas, tapi dari kuasa. Dan kuasa ini yang ada dalam daging ini, apakah bisa berhasil? Bisa berhasil. Tapi tanpa ada hadirat Tuhan di situ. Oke, teman-teman. Begitu ya. Saya lanjutkan dulu sampai dengan habis peninggian. Karena ini akan segera berakhir. Oke. Siapa yang ingin menduduki tempat yang tinggi, ia harus merendahkan diri dan menantikan tangan Tuhan yang meninggikannya dan bukan meninggikan diri sendiri. Hari-hari ini teman-teman, kalau teman-teman tidak terlihat oleh orang-orang di atas sebagai orang-orang yang bisa dipercayai, sebagai orang yang diberikan tanggung jawab untuk menjadi hambanya yang luar biasa, ingat ini. Yuk, rendahkan diri dan nantikan tangan Tuhan untuk meninggikan kita. Bukan kita meninggikan diri sendiri. Bukan kita memberikan promosi kepada diri sendiri. Bukan kita kemudian menunjuk diri kita untuk dipromosikan oleh orang-orang. Ya teman-teman, yuk rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan nantikan tangan Tuhan itu tinggikan kita. Karena barang siapa yang merendahkan diri akan diangkat oleh Tuhan. Oke, ayatnya kita baca Yakobus 4 ayat 10. Silakan dibaca oleh Ibu itu ada. Ada, Pak. Ada, silakan. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Amin. Terima kasih Bu itu. Ya, Pak. Oke, Ibu Emi ada? Ulang 28. Silakan dibaca Ibu bila bisa. Ada, Pak. Terima kasih Bu Emi. Ya, Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukanlah dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Emi. Sama-sama, Pak. Jadi kita didestinasikan untuk jadi kepala, bukan jadi ekor. Artinya setiap kita didestinasikan untuk jadi pemimpin. Oke? Dan tetap dipromosikan oleh Tuhan. Apabila kita mentaati. Ya. Tapi kalau kemudian kita tidak setia kepada apa yang Tuhan tuntun, apalagi kita belok kiri belok kanan, apalagi kita punya berhala, apalagi kita punya tuntunan yang lain selain Tuhan di hati kita, promosi dan terus naik ini, ya kepala posisi ini, posisi kepala ini, pemimpin ini kemudian menjadi sesuatu yang kita nggak dapat dipercaya oleh Tuhan. Ya dalam hal ini, dalam hal pekerjaan, dalam hal profesi, dalam hal pekerjaan tangan, dalam pelayanan, ini berlaku juga teman-teman. Itu sebabnya mengapa kalau kepercayaan di hari ini yang Tuhan berikan, ini bisa jadi dalam bentuk pekerjaan, promosi, apapun itu bentuk dari bagaimana Tuhan mendelegasikan kuasa dan otoritasnya kepada orang-orang yang sanggup diberikan tanggung jawab karena mereka punya kesetiaan yang teruji pada saat mereka menundukkan diri kepada Tuhan. Terutama penundukan diri ini diberikan satu bentuk penghargaan kepada kita karena Tuhan melihat pada saat kita tidak kelihatan oleh siapapun, kita tetap setia kepada Tuhan. Ya, pada saat orang-orang nggak melihat kita sedang beribadah kepada Tuhan, Tuhan melihat kesetiaan itu. Bukan berarti ibadahnya yang dicari, bukan. Tapi bentuk hubungannya yang dicari.
Hubungan yang seperti apa yang Tuhan inginkan? Kemiripan. Apa yang telah Tuhan berikan, kok kita semakin mirip karakternya. Kok semakin mirip pemaafnya. Kok semakin mirip kasihnya. Kok semakin mirip rendah hatinya. Nah, itu yang Tuhan cari sebetulnya, teman-teman. Itu bentuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita berdasarkan dari kemiripan yang kita kemudian manifestasikan pada orang-orang lain. Ya. Mazmur 75 ayat 6. Ibu Yohana ada? Ada Pak Doni. Oh, ada. Silakan dibaca Ibu. Terima kasih. Ya, Mazmur 75 ayat 6. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Ya, makasih Bu Yohana. Jadi peninggian datangnya dari Tuhan. Peninggian bukan datangnya dari orang-orang yang kita harap mereka bisa melihat prestasi kita. Oke teman-teman, catat ini baik-baik ya. Peninggian, promosi, hal-hal yang dipercayakan berupa otoritas, kuasa, bukan datangnya dari hamba Tuhan, tapi dari Tuhan. Kalau kita mencari itu dari hamba Tuhan, dari manusia, kita menjadi orang yang kemudian menjadi orang yang kecewa. Nggak akan dapat. Tapi Tuhan benar-benar memberikan kepada kita ganjaran sesuai dengan apa yang kita lakukan kepada Tuhan sendiri, yaitu kerendahan hatian ini. Ya. Nah, berangkat dari situ kita belajar tentang submission atau kepatuhan. Apa itu submission? Submission sebetulnya memperlihatkan kekuatan, bukan memperlihatkan kelemahan. Mungkin bagi kita kalau kemudian adanya orang ketiga yang mengompori kita untuk tidak taat, tidak gampang taat sama setiap pemimpin yang di atas kita, mungkin bagi kita jadinya sulit karena kita mendengarkan orang ketiga ini. Tapi kalau kita mendengarkan dari Tuhan langsung tentang bagaimana itu terjadi, tentang submission terjadi, tentang kepatuhan terjadi, maka kita akan langsung mendapatkan manfaat dari kepatuhan itu sendiri. Mengapa? Nanti kita lihat ya. Yosua dengan setia melayani Musa sampai Musa diambil tanda kutip oleh Tuhan. Tapi karena kepatuhannya kepada Musa, ia ditunjuk Tuhan menjadi penerus tugas Musa dengan penyertaan Tuhan yang serupa seperti Musa. Nah, nanti baca ayatnya. Yosua 1 ayat 5. Silakan dibaca kembali oleh Ibu Levina. Silakan. Ya, Pak. Iya, silakan. Siapa yang mau baca? Boleh. Yosua 1 ayat 5. Ya. Orang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, makasih Bu Itu. Bu Itu ini tadi. Oke. Nah, ini janji Tuhan kepada Yosua. Seperti Tuhan menyertai Musa, Tuhan pun akan menyertai Yosua seperti Tuhan menyertai Musa. Jadi Tuhan memperlihatkan kepada Yosua kesetiaannya. Sebagaimana Yosua memperlihatkan kesetiaan kepada Tuhan. Seperti yang ia lakukan kepada Musa. Oke? Nah, Elisa mengikuti Elia sampai titik terakhir perjalanannya di atas bumi ini. Kita tahu bahwa Elia diangkat Tuhan hidup-hidup dari bumi ini, Elisa mengetahuinya bersama dengan 50 nabi di Gilgal dan 50 nabi di Betel. Oke? Nah, Elisa mengetahui juga berita ini. Tapi konsep pengangkatan yang Tuhan lakukan kepada Elia, 50 nabi di Gilgal dan 50 nabi di Betel, itu mereka tidak mengetahuinya. Mereka masih beranggapan Elia nyangkut di gunung tertentu. Tapi Elisa mengetahui Elia diangkat ke surga. Nah, Elisa tidak meninggikan diri dan tidak juga merasa tak layak mengikuti tuannya. Jadi Elisa tetap membuntuti tuannya. Jadi ya tahu ya,
Tuhan itu Tuhan seperti apa yang ngangkat Elia sampai dengan ke surga dia tahu. Nggak seperti 50 nabi Gilgal dan 50 nabi Betel. Murid-murid Elia sangat banyak. Ada yang di Betel, ada yang di Yeriko, ada di tempat-tempat yang lain juga. Tak satu pun di antara mereka yang mengikuti Elia yang sepatu Elisa. Kepatuhan Elisa menyebabkan ia memperoleh berkat terbesar karena yang terbaik sering muncul saat terakhir. Jadi, yuk setaat mungkin. Sampai kapan setaat mungkin itu, Pak? Sampai setaat mungkin, sampai dengan akhirnya kita benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di awan-awan. Teman-teman begitu ya? Sampai dengan Tuhan datang yang kedua kali di awan-awan. Bentuk ketaatan kita sampai ke sana. Ia melihat gurunya naik dari dunia materi pindah ke dunia roh. Lalu selanjutnya ini membuka kesempatan baginya menerima 2 kali urapan Elia, 2 kali lipat. Di manakah Tuhan Allah Elia? Kata Elisa. Rupanya selama ini ia belum pernah jumpa secara pribadi dengan Allahnya Elia. Ia hanya memandang gurunya yang bergaul akrab dengan Tuhan. Tapi kini ia mengalami perjumpaan pribadi dan berjalan dengan Tuhan Allahnya Elia. Seperti yang pernah dialami oleh gurunya. Nah, jadi berkat terbesar bagi seorang pelayan adalah mengalami Tuhan. Pelayan siapa? Pelayan submission kepada pemerintah di atas. Ya, jadi bukan berarti pemerintah di atasnya layak untuk kemudian kita submission kepadanya, bukan. Siapapun mereka, karena di balik semuanya itu ada Tuhan. Ingat, Tuhan di balik segala sesuatu ya. Kita melakukannya seperti kepada Tuhan. Maka yang dialami oleh seorang yang submission adalah mereka mengalami Tuhan. 2 Raja-Raja 2:14. Kembali lagi ke Bu Levina, silakan. Ada Bu Levina? Kalau tidak saya teruskan ke Bu Mundi. Sudah Pak ini. Ada, silakan. Ya. Ya. 2 Raja-Raja 2 ayat 14. Oke. Dia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu. Dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Oke, makasih Bu Levina. Ya. Tadi saya menyebutkan 50 rombongan Nabi Gilgal ya. Dan Betel. Tapi sebetulnya di sini, koreksi saya salah ya. Ada 50 Nabi Yeriko dan 50 Nabi Gilgal. Oke, ya yang Betelnya bukan Betel berarti ya. Nah, ini bagaimana ternyata Elisa mendapatkan satu kesempatan mendapatkan 2 kali urapan Elia karena ia melihat perpindahan gurunya dari dunia materi ke dunia roh. Oleh karena gurunya ini, Elia ini diambil oleh kereta berapi. Jadi dia melihat itu dengan catatan kan gini, kalau engkau melihat aku diambil oleh Tuhan, maka kau mendapatkannya dan mendapatkannya, gitu ya. Dan kemudian dia mengambil jubah Elia yang kemudian menjadi bentuk banyak orang menggambarkannya bahwa ini kepercayaan dari Tuhan, ya. Jubah Elisa mendapatkannya. Di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sana dan sebelah sini, maka menyeberanglah Elisa. Ketika roh nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, maka mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Nah, roh Elia ini dalam arti apa? Bukan roh Elianya, jadi Elianya masuk ke dalam diri Elisa, bukan. Urapannya ya. Ia benar-benar mendapatkan urapan Elia. Nah, apa bentuk urapan sebetulnya? Itu pernah dibahas di buku 13. Urapan itu berbentuk seperti awan, berbentuk seperti embun kah? Berbentuk seperti satu hal yang melindungi seseorang bersama-sama dengan Tuhan dalam dirinya. Tapi itu nanti akan kita temukan juga kalau kita benar-benar menemukan Tuhan secara pribadi.
Ya teman-teman. Dan yang merasakannya tentu saja bukan kita sendiri. Tapi diantaranya nabi-nabi yang bertemu dengan Elisa di masa itu. Ya. Jadi urapan Elia itu apakah ada Tuhan juga di situ? Ada, betul. Tapi kita tahu ya, Elisa nggak seperti Elia diangkat ke dalam pengangkatan itu karena Elisa masih mempunyai karakter yang belum diubahkan. Ya, itu nanti kita bahas juga nanti di lain kesempatan. Karena kemudian urapan dari Elia ini memang betul lebih dari lebih dari Elia. Elisa mengerjakan mujizatnya 2 kali lipat. Mujizatnya Elisa dikerjakan lewat lewat urapan ini dan benar-benar jumlah mujizatnya 2 kali lipat dari Elia, termasuk ketika ia sudah mati pun tulang-tulangnya bisa membangkitkan orang yang telah meninggal. Itu mujizat yang dikerjakan Elisa sampai dengan saat itu. Oke, udah berhenti, itu yang 2 kali lipat. Jadi kita bisa melihat ini, akhirnya Elisa mendapatkan pelawatan dari Tuhan dan mendapatkan pribadi Tuhan dan mengalami Tuhan dari penundukan diri yang ia lakukan kepada Elia pada awal. Itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengalami satu submission kepada pemerintah yang di atasnya, entah itu siapa, teman-teman ngalamin Tuhan juga pasti. Oke? Siapa saja kita mau lakukan submission. Kepada siapapun Tuhan suruh kita untuk submission. Tuhan menyuruh murid-muridnya mengikuti dia dengan patuh dan ujung-ujungnya ia membawa mereka untuk melihat kemuliaan Allah. Dengan demikian pula semua murid Tuhan meminta murid-murid di bawah mereka untuk mengikuti teladan mereka juga. Kalau bukan karena Tuhan yang mengatur hierarki ini dan setiap langkah kita diatur oleh Tuhan, maka kita takkan berani berkata seperti Paulus. 1 Korintus 4 ayat 16. Silakan dibaca oleh Bu Marta, boleh? Kalau tidak ada silakan. Pak lagi nggak bisa. Oh, nggak bisa ya, silakan. Yang bisa siapa yang bisa? Boleh. Lagi di luar beliau. Bu Mundi ya? Oke, Ya silakan Pak, Bu Mundi. Ya. 1 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Amin. Ya, ini berarti Paulus membiarkan jemaat Korintus melihat dia sebagai teladan. Ya, kenapa bisa berani seperti itu? Karena nanti jemaat di Korintus akan melihat siapa yang Paulus sembah. Oke. Ini Paulus berani bilang begini karena dia memang benar-benar mempercayakan diri kepada teladan Kristus yang telah melawat dia. Jadi dia percaya betul bagaimana jemaat Korintus bisa melihat Kristus dalam dirinya, dan jemaat di Korintus yang kemudian kita baca surat-surat kepada mereka ini lewat Paulus, kita bisa melihat teladan Paulus yang setaat itu kepada Tuhan. Maka dengan demikian kalau kita baca surat-surat Paulus, kita bisa mendapati sebagaimana besar Allah telah mempercayakan Injil yang Tuhan beritakan kepada murid-muridnya. Paulus pun mendapati bahkan lebih lagi. Ia telah mendapat kepercayaan Tuhan. Dan kalau kita menuruti, mendalami, sampai dengan begitu mendalamnya dituntun Roh Kudus, surat-surat yang dinyatakan oleh Paulus, kita pada akhirnya bisa dilawat oleh Tuhan dan menemukan Tuhan. Oke? Itu yang akan kita hadapi ya kalau kita benar-benar mengalami apa yang Paulus alami dalam surat-suratnya. Kita akan mengalami itu. Nah, ayat yang terakhir tadi, oh udah terakhir. Wow. Jadi ingat bahwa ternyata ketaatan itu menumbuhkan dalam diri kita satu lawatan dari Tuhan. Karena kita dianggap setia dalam segala sesuatu, terutama kita kemudian mentaati pemerintah Tuhan di balik segala sesuatunya itu. Oke teman-teman, ada pertanyaan mungkin sampai sini silakan ditanyakan. Silakan teman-teman. Ada pertanyaan silakan.
Silahkan. Halo, tidak ada pertanyaan? Atau ada yang sudah mendapatkan insight dari atau pemahaman dari buku yang kita pelajari barusan? Siapa yang mau bagikan pengajaran, bagikan sesuatu yang didapatkan oleh teman-teman di sini? Silakan. Oke, kalau begitu saya mau memberikan satu bentuk sesi khusus buat teman-teman. Apakah teman-teman ada yang mau membagikan sesuatu dari apa yang didapat? Saya mau tunjuk seseorang saja ya. Deg-degan nggak? Oke, Bu Mundi silakan mau bagikan sesuatu. Bu Mundi dapat apa? Eh, iya, kok saya terus nih Pak. Jadi Oh, nggak apa-apa. Bagus dong, kan itu iya, kepercayaan ya. iya, Ya, mengenai silakan Bu. pengajaran, mengenai pengajaran ini ya Pak, barusan yang saya tangkap Iya, itu betul. mengenai ini tadi bukan apa maksudnya penundukan diri kepada Ya, pemerintah ya Pak ya tadi iya ya, betul. iya. Betul. Heeh. Jadi ya memang kita harus tunduk kepada pemerintah apapun itu ya, karena pemerintah itu kan wakil daripada Tuhan. Jadi Betul. apapun aturannya, walaupun kadang juga merugikan rakyat atau apa ya hal-hal yang kurang memihak rakyat itu Hmm, ya kita harus tunduk gitu Pak, betul. harus Betul. tunduk sesuai dengan yang difirmankan oleh Tuhan Betul. gitu Pak. Ya. Terus yang Elisa sama Elia tadi itu juga saya kira juga Elisa juga tunduk sama Elia ya Pak ya. Iya, betul. Tunduk ya, Ya. itu yang saya tangkap. Jadi karena Elisa itu tunduk sama Elia dan dia apa diberi tanda bahwa kalau Elisa diangkat dia Elia. oh iya Elia diangkat bisa menyaksikan maka Elisa pun akan eh, mendapatkan apa ya Pak itu Pak Urapan sesuatu 2 kali lipat. urapan 2 kali lipat Ya. dari Elia walaupun Elisa itu ada sifat yang kurang baik gitu Ya. walaupun ada punya sifat yang kurang baik karakter yang kurang baik gitu tapi tetap dia punya kuasa dengan dinyatakan bahwa dengan jubahnya Elia dia bisa membuka apa Pak sungai atau apa itu Pak sungai ya Di Pak Sungai ya Yordan ya. Hmm. di Sungai Yordan Ya. itu Pak yang saya tangkap Iya. Terima gitu. kasih Bu Mundi. Terima Tepuk tangan kasih buat Bu Mundi. ya sama-sama. Ya, kalau diperdalam ya. Kalau Elia dapat kesempatan diubahkan Tuhan, tapi kenapa Elisa nggak bisa? Kenapa Elisa nggak bisa ya? Sampai dengan dia akhirnya ya dia nggak dinaikkan ke sorga. Kesempatannya ada nggak? Dia nggak tahu. Kesempatannya apakah masih ada nggak bagi orang yang setelah Elia? Mungkin masih ada ya. Tapi standar di masa itu kan kita nggak tahu standarnya apa. Oke? Di masa Henoh standarnya ada mungkin. Makanya Henoh terangkat ke surga lebih dari orang-orang yang lain. Di masa Elia standarnya ada mungkin. Standarnya di masa kini ada juga. Tapi apakah kita mencapai itu kelak? Kita berdoa. Semua kita mencapai itu semua. Karena sebetulnya yang terjadi adalah sudahkah kita melawat lawatan Tuhan? Tadi catatannya kalau kita tetap submission sampai dengan akhir, sampai dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka kita di hari itu akan melihat bagaimana Tuhan memanifestasikan kuasanya. Oke? Yang kita tahu adalah satu destinasi bahwa kita pada akhirnya akan terangkat, ya, bersama-sama dengan orang percaya yang lain. Sebentar ini kok ada telepon. Sebentar ya.
Suara Pak Doni nggak ada. Saya pikir saya punya saya. Pak ya. Tapi Dari suara masih ada yang Lagi chat telepon. kayaknya atau ada yang telepon tadi. signal kali ya. Pak Masih Doni ada yang lagi telepon Pak telepon. Doni. Iya, Iya betul. kirain HP aku. Sama akhirnya ya. Oh, Pak masih di mute Pak. Oh iya. kesenggol kali. Nggak tahu. Pak masih di mute Pak. Masih di mute Pak. Pak Pak Devon udah Doni telepon. nggak bisa Pak. Dibuka dulu Pak. Aduh. Itu lagi di telepon itu. Oh iya. Dimatiin. Oh iya 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 iya. Jadi dimatiin. Iya, kan ada telepon itu. Oh, Iya. oh. Kita biar nggak Dimatiin. denger. Jadi biar kita nggak dengar dimatiin dulu. Ya udah kita aja yang ngobrol. Oke, tadi ada Ibu Rahel tuh, WhatsApp call saya kira ada apa? Ibu Rahel yang dulu di Bandung, dulu Bandung, yang pindah rumah dulu tetangga saya, jadi beliau mau janjian ketemuan, mau ke rumah. Bu Rachel itu Pak. Iya, Bu Bu Rahel. Rachel iya Yang yang di ujung Berung, iya yang di Cilenyi Cilenyi, Cilenyi. betul. Iya, Iya. gitu. Mau janjian ketemuan. Mau ke rumah gitu, Mas. Oke, ada lagi pertanyaan silakan. Atau mau bagiin sesuatu? Oke. Kalau begitu saya cari yang lain. Bu Levina silakan. Oke. Saya juga mendapat tentang kepatuhan. Ya, Kepatuhan kan sama kesetiaan, Pak ya, betul. ketaatan. Jadi Yosua taat kepada Musa dalam pelayanan Musa. Ya. Dan Elisa juga taat kepada Elia. Artinya kan dia mengikuti pelayanannya dan itu menjadi satu teladan buat Yosua secara pribadi juga Elisa. Jadi Betul. dia mengikuti terus. Jadi dia mendapat satu pelajaran gitu dari ya pimpinannya, pimpinan rohaninya gitu. Iya. Nah, si Musa sama Elia ini kan menjadi pemimpin rohani baginya. Jadi dia begitu setia melihat dan mengerti. Jadi Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa karena Tuhan melihat Yosua sudah banyak belajar dari Musa sehingga dia mampu untuk menggantikan Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Dan Nabi Elisa pun demikian. Dia meskipun murid-murid yang lain tidak setia, sampai pada akhir Nabi Elia diangkat itu mereka tidak mengikuti. Tetapi Elisa melihat sesuatu yang sangat berharga untuk dia harus mengikuti terus karena dia percaya bahwa di ujung daripada akhir pelayanannya tuh dia pasti akan mendapat berkat yang spesial dari Nabi Elia. Itu dari hatinya yang Tuhan taruh, jadi dia mengikuti terus. Jadi dia tidak peduli dengan kata-kata murid-murid yang lain. Dia mengikuti terus. Dia ketaatannya, kegigihan hatinya itu dia mengikuti terus gitu. Jadi dia mendapat urapan dari Nabi Elia itu. Itu yang saya lihat. Dan kalau seperti itu kita yang sekarang ini juga meskipun kita melihat pimpinan rohani kita yang mungkin
ya punya banyak kekurangan, tapi kita harus tetap mengikuti terus, harus taat seperti kita taat kepada Tuhan. Betul. Jadi apapun nanti akhirnya kita tidak tahu, tetapi kita tetap harus mengikuti saja karena eh, nabi-nabi terdahulu juga mereka sudah melakukan hal itu. Jadi kita juga belajar dari melihat mereka nabi terdahulu hingga pada akhir maksudnya akhir zaman ini juga setiap orang punya banyak kekurangan dan kelemahan seperti yang kemarin Bapak sudah jelaskan itu karena kan pertumbuhan setiap orang meskipun dia adalah gembala juga dia juga harus mengalami pertumbuhan juga. Betul. Jadi itu membuat saya juga memahami dan mengerti betul juga ya. Kita tidak bisa untuk menjadikan mereka menjadi teladan buat kita atau mereka begitu sempurna. Harusnya kita memandang Tuhan saja. Karena semua orang itu harus mengalami pertumbuhan sesuai dengan imannya, bukan karena pelayanannya. Betul. Kalau pelayanan itu Tuhan yang memimpin dan sesuai dengan pengetahuan, tetapi iman pertumbuhan itu Tuhan yang menolong orang itu. Betul. Seberapa dalam pengertian dia dan pengenalannya kepada Tuhan. Jadi memang akhir-akhir ini ada banyak hal yang terjadi, tetapi meskipun itu sakit, sedih, mungkin diabaikan, tetapi kita harus tetap memandang Tuhan saja di dalam mengerjakan bagiannya kita dalam pelayanan. Dan saya percaya bahwa pasti di akhir daripada semuanya Tuhan yang memberi buah, Tuhan yang memberi hasil kepada kita untuk mau taat. Iya, itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Levina. Tepuk tangan buat Bu Levina. Jadi dalam hal ini kita sedang melakukan submission bukan karena kita mentaati saja, ya, tapi kita melihat Tuhan di balik segala sesuatu itu. Dan dalam hal ini Yosua mengikuti Musa, setia sama Musa naik ke gunung, dia naik gunung juga meskipun nggak sampai di tempat yang Tuhan bertemu dengan Musa sekali itu ya. Tapi Yosua menunggu di kaki gunung tertentu ya. Tapi kemudian apakah Yosua menantikan kepemimpinan dari Tuhan kepada Musa ini turun ke dia? Enggak. Dia enggak menantikan itu sebetulnya. Dia bukan orang yang haus kekuasaan sebetulnya ya. Tapi ia benar-benar setia dalam setiap panggilannya itu ya. Dan kemudian apakah Musa tadinya didesain untuk mati di tanah perjanjian atau mati di pegunungan? Kita nggak tahu. Ya, di saat itu orang-orang Israel juga nggak tahu. Musa pun nggak tahu, Yosua pun nggak tahu. Nah, ketika kemudian Musa diakhiri di Gunung Nebo, Tuhan nunjuk Yosua. Kenapa? Karena mesti ada kepemimpinan yang terus berlanjut. Nah, makanya kepemimpinan lahir dari kepercayaan. Kepercayaan siapa? Tuhan kepada siapa yang layak dipercaya. Kapan seseorang dapat dipercaya? Ketika ia melahirkan satu bentuk kerendahan hatian. Nah, itu teman-teman yang mesti harus dianut oleh kita ya. Kerendahan hatian tertentu menandakan peninggian dari Tuhan. Nah, dalam hal apa kerendahan hatian kita? Kerendahan hatian untuk menghadapi setiap proses yang Tuhan nyatakan kepada kita. Setiap prosesnya mengandung nilai ketaatan. Setiap prosesnya mengandung nilai satu kasih kepada Tuhan. Dan itu Tuhan melihat. Ya, di hari-hari ini, kalau kita lagi ngalamin peremukan demi peremukan, itu untuk apa? Untuk mengisi lahiriah kita semakin terkikis, terkelupas, dan muncullah kekuatan yang sebenarnya yang datangnya dari Tuhan. Hari-hari ini seperti itu teman-teman, sampai dengan di hari Tuhan. Semua akan di dalam satu penantian, ya. Penantian untuk kita benar-benar mengalami proses yang sedemikian indahnya, bagaimana manusia rohani kita dibentuk oleh keadaan situasi yang didatangkan oleh Tuhan kepada kita. Jadi proses permukaan lahiriah itu datangnya bukan datangnya dari Tuhan sebetulnya. Proses permukaan lahiriah itu datangnya justru dari si jahat,
yang dipakai sama Tuhan untuk membiarkan anak-anak Allah teruji dengan baik. Prosesnya tetap Tuhan batasi. Tidak akan membiarkan kita akhirnya terlepas dari kasih Allah. Nggak akan. Ya boleh Vina ya, dan teman-teman yang lainnya. Justru semakin melekat kita dengan Allah. Kenapa? Karena kekuatan kita itu datangnya dari Roh Kudus. Tepuk tangan semuanya. Pasti selesai kok. Semua ujian-ujian ini pasti selesai. Kalau ada nilai-nilai yang perlu kita hadapi dan kita hidupi, minta Roh Kudus untuk lebih dalam menghidupinya. Agar kita bisa mengerti dan proses ini benar-benar kita bisa melihat Tuhan ada dalam setiap proses. Saya mau kasih penjelasan gini, kalau kita sedang menghadapi proses di depan sana dan Tuhan ada di situ, aman. Tapi kalau kita menghadapi proses Tuhan yang ada di situ, berarti kita sedang dalam satu bentuk yang sedang digocoh oleh si jahat. Ya teman-teman, ya itu berarti kita lagi jauh dari Tuhan. Ayo jalur otoritasnya mana kita masukin ke situ lagi ya. Taat sama Tuhan, taat pada pimpinan, taat pada apa yang sedang Tuhan nyatakan lewat jalur hierarki ini. Ya, itu yang tadi dibahas. Oke, satu lagi. Ada yang mau bagiin sesuatu boleh silakan. Tanpa ditunjuk. Siapa? Silakan. Tidak ada? Tidak? Pak, Oke. saya adanya pemuritan. Wah, kurang jelas suaranya. Tes 1 2 3. Terputus suaranya? Iya, Pak. Ya, terputus suaranya Bu tadi. Silakan dibuka. Diulangi lagi. Maksudnya sore hari ini materi ini jadi salah atau apapun temukan atau hati yang hancur berkomitmen gitu untuk memikirkan masalah. Artinya memikirkan masalah itu tidak akan selesai. Iya. Kalau memikirkan Tuhan, saya terkadang bukan bertanya begitu. Maksudnya apa Tuhan dengan semua? Ya, putus-putus. Suaranya nggak jelas, Bu. Itu putus. Tes 1 2 3 tes. Masalah dengan kebenaran hari hidup semuanya itu kendalikan semuanya. Kuasa daripada si jahat itu tetap ada di dalam otoritas Tuhan, jadi Tuhan yang mengatur. Itu tidak akan melebihi. Karena Tuhan tahu kemampuan yang ada pada kita. Dan itu membuat saya mengerti bahwa saya akan melewati apa yang saya alami sekarang. Amin. Jadi tetap bersyukur saja. Jadi
itu memandang hal yang kalau itu ini saya alami itu pasti ya ada yang alami saja hati juga anak pemahaman tiap orang itu itu saya Ya, terima kasih. Meskipun saya benar-benar nggak sepenuhnya mendengarkan suara Bu Levina, tapi saya mendapatkan kesimpulannya ya, bahwa Tuhan membatasi kuasa-kuasa si jahat untuk kemudian mendatangkan kebaikan senantiasa. Hanya perspektif kita tertuju saja bukan kepada penderitaannya, tapi kepada Tuhan yang memberikan kepada kita hikmat untuk kita mengetahui kita sedang diajarkan apa oleh Tuhan. Kira-kira begitu ya, Bu Levina ya. Terima kasih Bu Levina. Tepuk tangan buat Bu Levina. Saya kira bukan di saya saja, ternyata banyak teman-teman juga ya yang sinyalnya mungkin sedang bermasalah ya. Oke, jadi sebagai kesimpulan tadi teman-teman bisa mendapatkan begitu banyak tambahan-tambahan ya, karena jalur otoritas ini adalah jalur yang diberikan oleh Allah Bapa lewat Tuhan Yesus dan kepada setiap lembaga yang dipercayakan untuk menerima otoritas ini. Dasarnya bagaimana otoritas ini berjalan karena adanya pendelegasian kuasa dan otoritas ini kepada orang-orang yang dipercaya. Meskipun orang-orang ini tidak mengerti bagaimana menjalankannya, artinya tidak memberikan teladan yang baik, tapi dalam semuanya itu Tuhanlah yang menjadi pelaksana, ya sebagai pemberi otoritas dalam segala sesuatu itu. Dan artinya bahwa kita itu sedang melakukan tindakan ketaatan, kepatuhan, submission kepada siapapun karena kita melihat ada Tuhan di balik segala sesuatu itu. Dan lewat kerendah hatian kita, lewat ketaatan kita, kita bisa memperlihatkan kuasa dan otoritas dari Tuhan itu muncul karena adanya penundukan diri. Oke, kesimpulannya seperti itu ya. Dan penundukan diri kepada Tuhan berlanjut kepada bagaimana Tuhan mempromosikan kita kepada tempat-tempat dan kepada situasi kondisi bagaimana kita menjadi kepala atas segala sesuatu. Apa itu? Kepala atas segala masalah yang ada. Kita bisa ngatur masalah ini, apakah masalah ini menjadi masalah yang memberatkan kita atau membuat kita semakin matang dalam Tuhan. Oke? Apakah masalah ini membuat kita jauh dari Tuhan atau semakin dekat dengan Tuhan? Dalam semuanya itu, alamilah Tuhan. Oke? Bagaimana caranya? Yuk rendah hati untuk mendengarkan Tuhan bicara dalam setiap proses ini. Itu kira-kira kesimpulannya teman-teman. Baik, sebelum kita berpisah, mari kita berfoto bersama dulu, aktifkan videonya bersama-sama. Saya bersuka cita, bab ini telah berakhir dengan luar biasa, ya. Dan teman-teman bisa mendapatkan satu bentuk pengajaran yang indah tentang submission. Mari kita berfoto bersama. Jangan lupa ikut retret. Diaktifkan videonya, kita berfoto bersama. 1, 2, 3. Satu lagi. Semangat yang terbaik. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Sebelum tutup kita udah dulu ya. Terima kasih Bapak Surgawi, Kau berikan pada kami jalur otoritas untuk kami bisa tunduk dan percaya Engkau yang mendatangkan kebaikan bagi kami yang mempunyai submission.
kami mengasihimu dan landasan dari semua tindakan submission kami adalah kami mengasihi setiap pemerintah yang kau adakan. Itu untuk kebaikan kami, agar kemurahan Allah bagi kami semakin nyata. Terima kasih Bapak, dan terima kasih Tuhan Yesus akan setiap pelaksanaan segala sesuatu ini. Engkau yang memberikan kekuatan untuk kami melangkah dalam iman, dalam setiap ketaatan. Engkau pula yang memberikan pada kami kekuatan itu sendiri. Dan Tuhan, terima kasih kami beroleh kekuatan yang baru oleh karena Engkau sendiri yang telah memberikan teladan untuk kami taat. Roh Kudus silakan berikan pada kami ketaatan Kristus itu sendiri, menghidupi kami dalam segala sesuatu. Karena kami tahu kami sedang dipromosikan dan kami akan terus dipromosikan untuk kami beroleh setiap kepercayaan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, berkat yang melimpah setiap anak-anak Allah yang pada saat ini, dengan setiap yang baru, yang penuh dengan kemuliaan Allah. Kami mendapatkannya, diliputi oleh segala sesuatu itu, hingga kami beroleh kemurahan demi kemurahan Allah senantiasa dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami telah berdoa, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan berkati semuanya, sampai jumpa di hari Sabtu. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Bu Pak Levina, Bu Doni, Itun, Tuhan Bu Hotida, berkati. Ibu Ari, Pak Bu Doni. Yunike, Bu Marta, Bu Mundi, Terima Olin, kasih Ibu Pak Yohana, Doni. Bu Emi. Tuhan berkati semuanya. Berkati. Tuhan berkati. Amin, amin. Tuhan berkati.